Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eisnina Marlina, guru mata pelajaran Bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat menjadi praktik baik dan dapat diaplikasikan di hampir semua mata pelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, seringkali digunakan hasil belajar yang kurang optimal. Hal ini dikarenakan siswa merasa bosan, jenuh, dan kurang tertarik akan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Karena itulah perlunya tindakan khusus untuk meningkatkan minat belajar siswa yang akan sangat berpengaruh dengan hasil belajar siswa itu sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah pembelajaran yang khusus memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi siswa dalam upaya peningkatan kompetensi serta potensi yang ada pada dirinya dengan mengacu pada kesiapan belajar, minat, hingga profil belajar dari masing-masing siswa. Dalam penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi tidak selalu berfokus pada pelaksanaan maupun produk dari pembelajaran saja, tetapi juga berfokus pada proses serta konten dari pembelajaran tersebut. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan minat belajar tiap siswa, agar hasil dari pelaksanaan pembelajaran bisa berlangsung secara optimal. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, dengan materi Procedure Text How to Make Something, terdapat 3 fokus utama yang diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten. Pada kesempatan ini, saya melakukan diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual, saya memberikan gambar-gambar yang menarik. Untuk yang memiliki gaya belajar auditory, saya menayangkan video pembelajaran. Sedangkan untuk yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya memberikan mereka kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan sekolah sebagai sumber pembelajaran. 2. Diferensiasi proses. Berkenaan dengan kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan guru untuk pemahaman karakter pembelajaran, apakah menggunakan metode belajar secara mandiri maupun belajar secara berkelompok, dan saya mengkombinasikan pembelajaran dengan permainan ataupun kuis yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 3. Diferensiasi produk. Berkenaan dengan apa yang hendak dihasilkan dari siswa, dalam hal ini berbentuk produk yang dibuat oleh siswa yang bentuknya bisa berupa tulisan, presentasi, hasil tes, pidato, maupun produk lain yang terkait dengan pembelajaran itu sendiri. Untuk siswa yang suka menggambar, mereka dapat mengumpulkan gambarannya sebagai hasil pembelajaran. Untuk siswa yang menyukai dunia tulis-menulis, dapat mengumpulkan karangan atau tulisan sebagai hasil pembelajarannya. Dan untuk siswa yang suka berbicara di depan umum, dapat mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi, siswa berhak memilih, bebas memilih proses dan konten ataupun produk yang mereka akan hasilkan berdasarkan minat dan bakat dan survei yang telah dilakukan oleh guru sebelumnya. Sebelum saya melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa, saya melakukan survei melalui wawancara dan lewat Google Form. Hal ini bertujuan untuk mengenali peserta didik baik kemampuan kognitif ataupun non-kognitif. Sebagai langkah awal memetakan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang hasilnya, siswa kelas 12 paling berminat dengan pelajaran bahasa, diikuti pelajaran seni dan PJOK. Sisanya pada pembelajaran sains dan sosial. Berdasarkan hasil wawancara, siswa paling menyukai gaya belajar auditory berupa menonton video pembelajaran ataupun mendengarkan penjelasan guru secara langsung. Langkah kedua yaitu saya merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang dituangkan dalam lembar kerja asesmen dan rubrik penilaian berdiferensiasi. Dan langkah terakhir, mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, akan diadakan pendampingan personal dengan penyesuaian tujuan pembelajaran.
Pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok dalam menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang dibuat dan lakukan akan menjadi kurang tepat. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid juga memerlukan data yang akurat, baik dari murid itu sendiri, orang tua, maupun dari lingkungannya. Dalam implementasi dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini tidaklah mudah, karena guru harus mampu menyiapkan beragam materi pembelajaran sekaligus instrumen penilaiannya. Guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga siswa merasa tertarik akan pembelajaran yang bervariasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Karena murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak semua murid bisa diberlakukan sama. Melalui pembelajaran diferensiasi, mereka, murid, merasa disambut dengan baik, merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Guru dan murid berkolaborasi, kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik, sehingga tercapailah hasil belajar yang optimal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video pembelajaran yang telah diterapkan oleh Ibu Esnina Marlina, saya sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia lebih termotivasi untuk mengaplikasikan strategi pembelajaran yang bervariasi, disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak, dengan gaya belajar mereka masing-masing, sehingga pembelajaran itu akan lebih efektif. Amazing buat Ibu Esnina Marlina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan oleh Ibu Esnina Marlina, saya sebagai guru kimia menjadi lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi, yang disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila murid, kebutuhan, minat, dan keinginan oleh masing-masing siswa. Terima kasih. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh MEPIS ini cukup bervariasi dan sangat menyenangkan, karena MEPIS juga melakukan pembelajarannya dengan metode yang bervariasi, seperti diselingi dengan permainan, games, kemudian juga melakukan metode presentasi dan juga menggunakan proyektor untuk pembelajaran, sehingga kami sebagai murid ini Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.